siap di depan layar kaca Anda kan? Ya, saatnya berarti kita untuk Grupi No Secret Mua. Bersama saya Karo, ditemani oleh Daniel hari ini di pojok sana. Dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ada Mbak Dewi Yul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kita mau tanya, soalnya ada pernyataan Mbak Dewi Yul di YouTube channelnya ya, ngobrol sama menantunya. Ini kita mau tanya, karena menurut Mbak Dewi Yul, perselingkuhan itu bisa dimaafkan. Nanti kita bahas. Karena itu kontradiktif sekali dengan yang terjadi akhir-akhir ini gitu ya. Kalau zaman sekarang perselingkuhan itu bisa diviralkan. Tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai juga di luar sana menjadi pembahasan dan perhatian publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia maya, dari postingannya Manohara ya. Ini adalah open letter for Indonesian media. Aduh ini ya, mohon maaf ya, aku harus terjemahin dalam bahasa Indonesia karena dia tulisannya dalam bahasa Inggris. Mungkin ada orang yang, ini Manohara tuh kalau sekarang mungkin dikenali sebagai pemain sinetron artis gitu. Di tahun 2009 dia tuh pernah menggegerkan 3 negara gitu, Indonesia, Malaysia, sama Singapura. Gara-garanya ya ibunya waktu itu ya minta tolong karena ngerasa anaknya itu disekap gitulah, nggak boleh pulang dan diputus hubungan komunikasinya dengan keluarga pada saat dia dinikahkan di Malaysia gitu. Ini open letter kita baca dulu ya. Ini soalnya mengacu pada kejadian yang pernah berlangsung di tahun 2009 itu. Dia bilang gini, dia bilang udah berapa tahun ini dia sudah berkali-kali gitu ya bilang bahwa dia itu keberatan kalau namanya itu disebut sebagai mantan istri dari pangeran yang ada di Malaysia sana gitu ya. Dan gitu dia menulis mohon dengan hormat untuk semua yang mengklarifikasi karena ini menurut dia misleading. Karena menurut dia kejadian pada saat itu dialami ya, pernikahan tanda kutip itu, dia mengatakan pernikahan itu adalah bukan sesuatu yang konsen yang dia sepakati. Karena itu dia keberatan kalau itu disebut sebagai pernikahan. Karena menurut dia itu terjadi pada saat dia masih berusia 17 tahun dan hubungan itu menurut dia itu ya dia tidak konsen, dia ada paksaan di situ. Kemudian pernikahannya juga menurut dia tidak dilakukan dengan cara yang legal karena kalau nggak salah nggak ada wali nikahnya. Terus habis gitu juga ya ada paksaan juga yang dia alami gitu ya. At that time I was bahasa Inggris lagi, enggak bahasa Inggris burem ya kan. Ini kalau ada terjemahannya ya. Saat itu dia merasa masih di bawah umur dan bentuknya paksaan dan dia tidak punya pilihan dan kapasitas untuk setuju terhadap hal itu. Hal itu menuju pada ya itu tanda kutip pernikahan ya. Penggunaan istilah mantan istri menyeratkan adanya hubungan dan pernikahan yang sah, sukarela dan dilakukan oleh orang dewasa. Anggapan itu tidak benar dan seperti memutarbalikkan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Ini salah satu contoh mungkin artikel yang masih menyebut Manohara sebagai mantan istri. Ini kita lihat ya. Masih ingat dengan Manohara, kabar mantan istri Pangeran Kelantan di luar dugaan. Ini salah satunya artikel di bulan Maret tahun 2025. Gitu. Dan ada tuh fotonya. Itu sebelah itu adalah foto yang pada saat itu informasinya adalah foto momen pernikahan. Gitu ya. Nah ini ceritanya dulu tuh viral banget tahun 2009 ya buat yang gak ngikutin ya. Jadi itu bermula dari ibunya Manohara waktu itu minta tolong karena anaknya ya tanda kutip dia menganggap anaknya disekap gitu ya. Harusnya pulang bareng ibunya ke Indonesia, ternyata dibawa pesawat langsung ke Malaysia. Tapi pada saat itu Manohara masih dianggap menikah gitu dengan suaminya gitu ya. Teka-teki nikah dini Manohara akui alami kekerasan dari sang suami. Manohara sudah divisum dan bikin BAP. Ini artikel-artikel ya. Kronologi pernikahan Manohara versi keluarga ya. Jadi Manohara itu kalau dari ceritanya dia kenalan sama pangeran itu di usia 15 tahun. 16 tahun dilamar, terus nikah, 17 tahun dia bercerai. Dia menikahnya di tahun 2008, bulan Desember, bulan apa itu, terus di situ dia pulang ke Indonesia di bulan Mei tahun 2009. Ya, aku sempat wawancara nih, ada foto. Terima kasih sudah dulu. Pamer banget ya aku pernah wawancara Manohara. Pas itu dia baru pulang ke Indonesia gitu langsung memberikan statement ke media karena ini gempar banget waktu itu beritanya karena menyangkut keluarga kerajaan, menyangkut beberapa negara gitu ya.
Terus ada lagi juga pernyataan Manohara, ini juga menarik, ini berkaitan dengan bagaimana hubungannya dengan ibunya gitu. Karena kalau dari berita tahun 2009 itu kan emang ibunya yang banyak speak up, yang meminta supaya ada pertolongan supaya Manohara itu bisa kontak lagi sama keluarga dan lain sebagainya. Tapi ibunya juga yang waktu itu juga yang menjadi jembatan perkenalan dia dengan kerajaan sana itu gitu ya. Ini ada pertanyaan, maaf kak, kenapa lost contact sama mama? Sorry, but I think kalian berdua dulu kayaknya dekat sekali. Ini bahasa Inggrisnya ya. I didn't lose contact, I cut contact, dia bilang gitu. Dia bukan kehilangan, tapi dia memang memutus kontak dengan ibunya ya. We were never, katanya, kita nggak pernah benar-benar secara ikhlas tuh deket gitu ya. Walaupun kelihatannya kalau di media itu deket, karena dia harus menjaga image kedekatan itu, karena itu menurut dia amat penting buat ibunya. Dan and it was something we were expected to perform to make her look good. That image function as a form of control. Dia bilang ya itu, dia dipaksa pada saat itu bentuk kontrol dari ibunya terutama kepada dia. Terus dia bilang ini, privately I grew up with long-term emotional and psychological abuse. Dia merasa dia itu dari dulu itu mengalami emosi dan kekerasan psikologi dan mental. Dan juga kadang-kadang ada physical abuse juga. Seringkali dia merasa dimanipulasi dan digunakan, dimanfaatkan gitu. Dan sebagai remaja, dia dipaksa untuk memasuki sebuah kondisi yang ya unfortunately infamous dan dangerous situation, berbahaya, situasi yang berbahaya. Ya, that most you know of with other people for her own gain, katanya, untuk kepentingan orang lain. Gitu. Ya. The cutting contact didn't come from a single realization. It happened gradually over many years as I get older. Dia bilang semakin dia usia bertambah, dia semakin menyadari bahwa emang dia harus memutuskan hubungan itu. Ada satu lagi nih yang menarik juga nih, pertanyaan netizen ya. Ini komentarnya adalah seburuk-buruknya dia tetaplah ibu gitu. Dan ini pendapat Manohara adalah ya dia seringkali mendapatkan komentar seperti ini. Dan menurut dia itu membuat jadi kayak mengecilkan apa yang dialami oleh korban. Korban di sini dalam arti anak yang merasa dimanfaatkan atau mengalami kekerasan atau dibully oleh orang tuanya gitu ya. Dia bilang dan kalimat ini seolah-olah jadi mereduksi makna ibu. Bukan lagi sosok yang bertanggung jawab melindungi anaknya, tapi ibu hanya sekedar orang yang melahirkan aja gitu. Karena ibu itu ya tetap harus, menurut dia harus tetap bisa memberikan perlindungan buat anaknya. Komentar netizen coba, siapa aja yang komentar ya. Say it louder kak, kamu berhak berdiri atas nama kamu sendiri. Ada Kirana Larasati juga yang kasih api-api gitu ya. Terus ada lagi siapa lagi komentar? Ini juga ya, aduh ini bahasa Inggris semua, astaga. Kita ditonton internasional ya. Ya dia juga ini ya, you were such a phenomenon ya. Kamu adalah sebuah fenomena gitu, kejadian yang dialami di usia 15, 16, 17 itu sebuah fenomena gitu ya. Menikah di negara jauh gitu, terus merasa mengalami kekerasan, disekap, terkontrol gitu ya. Itu sebuah fenomena. Sampai gitu berkaitan dengan beberapa negara. Terus ada lagi yang menarik, dia juga follow satu akun. Ini akunnya menarik nih. Coba kita baca dia follow akun apa? Akun adalah My Mother, My First Bully. Ya, dalam bahasa Indonesianya adalah akun ini bunyinya adalah ibuku adalah pembuli pertama dalam hidupku. Ini membuat aku jadi berpikir, apakah aku juga sudah membuli anakku? Nanti aku tanya sama dia, kamu merasa tertekan nggak? Kita mau wawancara ibu-ibu satu lagi nih ya. Ada Mbak Dewi Yul, kita lihat profilnya berikut ini. Kebetulan banget loh, ternyata Mbak Dewi Yul ini pernah berperan sebagai ibunya Manohara di sinetron yang judulnya Manohara. Yes. Iya, itu berangkat dari kisahnya Manohara itu kan? Agak dimodifikasi. Tapi syutingnya sama Manohara. Sama Manohara, aku jadi ibunya. Sama Jessica Mila gitu. Oh. Adiknya Manoharanya Jessica Tapi Mila. sempat ketemu sama ibunya Manohara? Oh iya, tiap hari. Tiap hari? Tiap hari. Ketemu sama Manohara juga? Iya, tiap hari. Hubungannya gimana sih? Pada saat itu ya? Pada saat itu asik-asik aja sih. Nggak ngeliat ada apa gitu? Enggak. Aku nggak ngeliat Manohara itu. kan masih umur 17 tahun. Ya, waktu itu ya? Iya. Ya, Jessica juga pulang sekolah kok, baru syuting. Masih SMA juga. Astaga. Tapi Jessica itu Mila. lagi rame berita-berita itu. Setelah rame, makanya dia diminta jadi
bintang utamanya kan, judulnya Manohara. Jadi Manohara. Sempat ngobrol apa gitu nggak sama Manohara? Nanya pengalaman apa yang dialamin pada saat itu? Oh, sebetulnya tanpa ngobrol juga biasanya ibunya ceritain gitu, tapi kita betul-betul saling menghargai privacy sih. Kalau mereka nggak bicara, kita nggak pernah nanya. Oh. Di Uber tayang, Bu. Sinetron Uber tayang ya? Uber tayang. Buru-buru sempat ngobrol Itu ya? Ramadan tuh. Aku sempat 50 episode. 50 episode. Tapi Mbak Dewi sempat ngikutin beritanya Manohara? Ngikutin. Pada saat itu, ingat nggak apa yang dirasain komentarnya ketika Jadi setelah keributan itu kebetulan setelah syuting juga aku sering ketemu kalau ada event di Kalimantan Timur kan, yang menolong itu salah satunya Pak Isran Nur waktu itu. Beliau Bupati Sangatta, kebetulan dekat kenal baik sama ibunya Mano gitu. Jadi aku juga kalau waktu kampanyenya Pak Isran Nur aku ikut menghibur juga masyarakat. Jadi ketemu lagi sama Mano gitu. Tapi ya saling menghargai dan sempat juga barengan di satu gym kita barengan. Mano yang prefer tante ini di sini gitu barengan. Tapi baca ini tadi berita bahwa dia Manohara memutus hubungan dengan ibu. Baru dengar, kaget juga sih, kaget banget. Aduh ya Allah, sebagai ibu aku bisa ngerasain sedihnya ya, sakitnya ya. Artinya ibu yang tidak dirindukan gitu kan. Semoga kita tetap dijadikan ibu yang selalu dirindukan anak-anak kita. Sedih banget kalau udah nggak dirindukan. Tapi semoga sih ini hanya sesaat, mudah-mudahan Mano dibukakan hatinya. Karena kita itu kan manusia, nggak pernah ada yang sempurna. Manusia nggak ada yang sempurna. Ibu pun tidak pernah jadi perempuan yang sempurna. Kita sebagai ibu juga banyak kelemahan dan kekurangan. Iya. Semoga mamanya Manohara, kebetulan saya sempat berinteraksi sering gitu. Semoga dikuatkan dan terus bersabar dan juga jangan menyerah, tapi tetap berserah. Masih sering ketemu sama ibunya Mano? Udah lama sekali. Kalau mau tanya nomor teleponnya berapa? Udah lama. Ini yang berikutnya mau kita tanya sama Mbak Dewi nih ya. Perselingkuhan. Itu Mbak Dewi menyebutnya itu bukan perselingkuhan. Aku tidak suka menyebutnya tapi lebih kepada tergoda. Itu bisa dimaafkan. Cuplikannya statement yang kita lihat dulu yang berikut ini. Itu menarik ya kan? Bedanya antara tadi berselingkuh atau tergoda dengan tidak memuliakan itu batasannya di mana? Kalau dijabarkan tuh panjang banget. Kita tidak bisa menghakimi seseorang yang kalau sudah berselingkuh itu berarti mengkhianati. Orang yang berselingkuh tuh tersiksa. Kok tahu Mbak Dewi? Banget. Aku pengalaman kan. Pertama selingkuh. Pengalaman bagaimana pasangan kita itu tersiksa dan kalau dibilang mengkhianati, ngebohongin, enggak, jujur. Aku jatuh cinta lagi sama perempuan lain. Tuh bagaimana? Aduh, bagaimana tuh? Langsung, oke, kamu pergi kan? Enggak gitu. Dia tersiksa karena jatuh cinta pada saat yang salah. Jatuh cinta pada waktu yang tidak tepat kepada orang yang tidak tepat. Kalau jatuh cintanya pasangan udah nggak ada problem dong gitu. Oke. Tapi menghormati kejujuran itu kan bentuk kedewasaan. Iya. Jujur, aku jatuh cinta, tapi aku juga masih sayang. Gimana? Jadi aku bisa memahami, aku nggak boleh judge para lelaki yang udah selingkuh terus langsung diusir sama istrinya, kita nggak pernah tahu ini ujian, bisa ke suami, bisa ke istri loh. Jangan dipikir kalau kita sudah tidak memaafkan orang, bagaimana pernah terjadi aku punya keluarga, punya teman, selalu, kok bisa ya, itu ya, ngata-ngatain suami keluarganya, suami temennya, tahu-tahu dia nangis-nangis datang, aku jatuh cinta sama orang gimana. Si istri yang ihin orang, dia yang ngalamin, si perempuan yang ngejijik-jijikin orang yang selingkuh, dia Allah uji jatuh cinta sama orang, suaminya baik banget. Dia yang jatuh cinta, dia jatuh cinta. Jadi itu bisa terjadi ke siapa aja. Ke siapa aja, jadi nggak bisa bilang laki perempuan, laki-laki enggak, sama. Perempuan, laki bisa berbuat kesalahan, bisa tergoda, salah selingkuh. Kalau selingkuh fisik jadi salah. Selingkuh hati banyak banget. Orang memendam kekaguman, makanya ada lagu Rindu yang Terlarang. Tuh. Tapi kalau dua-duanya dimaafin nggak atau nggak udah selingkuh hati, selingkuh fisik juga? Tergantung, makanya kan saya bilang gini. Ada perempuan yang mau cari surga. Mengikis ego, merendahkan hati, sudah tidak lihat dunia, lihatnya Allah, itu sorga.
Ya udah daripada selingkuh nikahlah lagi. Cari surga. Daripada berbuat zina, menikahlah baik-baik. Oke. Tapi kan 1.100.000, 1.000.000.000 yang begitu. Yang mampu ya. Yang mampu. Betul. Istri Nabi aja katanya pohon pada gosong, nyender. Iya, Ya kan? iya. Apalagi Panas. kita yang penuh dosa, penuh salah. Jadi Mbak Dewi pernah berapa kali itu maafin? Aku nggak pernah ngitung ya. Yang aku tahu ada satu penyanyi senior nanya, Wi, kamu salah apa sih sampai bisa maafin suamimu kayak gitu? Bisa dibalik. Nilai-nilai bisa berubah kalau kita menjadi orang yang mencoba bijaksana, mencoba menjadi orang yang punya ilmu maklum, menjadi orang yang bisa memaafkan. Dicurigai bisa berbalik. Lu punya salah apa sampai lu bisa memaafkan orang? Kan jadi dunia nih crowded banget gitu, rumit banget ya. Baik salah, setia salah, selingkuh salah, memberikan kebijaksanaan juga salah. So jadi bagaimana? Dunia ini semuanya tinggal siapa yang melihat, makanya jangan memikirkan pikiran orang dan omongan orang. Lakukan yang terbaik versi kita, perbaiki diri kita, dan jangan suka menjudge orang karena gini. Semesta Allah Maha Kuasa itu lebih mencintai orang yang pendosa tapi bertobat, minta maaf, merendahkan diri di hadapan Allah, penguasa alam semesta, daripada merasa tidak pernah salah, senang menyalah-nyalahkan orang, merasa dirinya suci. Dunia cepet banget berbalik nilai-nilai itu gitu, Bu. Betul. Mbak Dewi, ini tadi kan kalau buat semua orang tuh, tadi kalau buat Mbak Dewi, kalau sudah tidak memuliakan kita, gitu. Ada banyak berpendapat selingkuh itu kan bukannya itu sebuah bentuk tidak memuliakan kita. Nah, Mbak Dewi bagaimana membedakan bahwa ini adalah selingkuh yang tadi itu lebih menyiksa dia, masih bisa dimaafkan, dengan selingkuh yang barengan dengan tidak memuliakan Pinter mancingnya ya. Pinter ya mancingnya ya. Jadi kan setiap keluarga itu punya pola masing-masing. Ya. Punya penerimaan masing-masing. 10 keluarga, 10 bentuk. Ya. 10 keluarga, 10 sistem. 10 keluarga, 10 pemikiran. Jadi kalau buat aku, ada orang yang di luar nakal dia karena punya uang, punya harta, atau wajahnya tampan, dirubutin orang, diuber orang. Tapi ke istrinya dia sangat mencintai dan menghargai. Cinta itu kan relatif. Tapi laki-laki bisa dekat sama perempuan tanpa cinta. Semalam juga bisa. Beda kan? Selingkuh tapi nggak cinta. Itu dimaafin. Ya kalau istrinya punya pemahaman udah apal deh Itu kelakuan bisa ya, suaminya. tergantung masing-masing. Tergantung. Jadi kalau misalnya tidak memuliakan, ada suaminya nggak pernah selingkuh, tapi istrinya nggak dihargai. Ada juga setia nih si laki-laki. Nggak dihargain itu contohnya gimana? Contohnya, suaminya pergi, nggak usah ikut ya, kamu nggak diundang, nggak dijadikan apa, si suami itu tidak menjadi pelindung buat ini. Saya banggakan istrinya, saya muliakan istrinya, saya kenalkan sama teman-teman. Istrinya tidak dilindungi. Gitu. Tidak dilindungi karena merasa istrinya nggak pantas ada di area. Dia malu. Dia merasa nggak ini areanya high level society, bahwa istrinya secara tampilan ada yang gitu. Jadi manusia nih berjuta bentuk, berjuta pikiran, berjuta sifat. Makanya pakai ilmu maklum, Bu. Ah, ya. Kalau pakai ilmu maklum, gimana kan kalau sudah tidak dimuliakan? Tadi Mbak Karus, gimana ya? Tidak dimuliakan tapi dia selingkuh, tapi dia masih memuliakan, gimana kan batasannya gitu? Batasannya beda-beda orang. Di rumah dia masih bilang, enggak itu prek yang di luar. Saya masih cinta kamu, saya masih sayang kamu. Itu batasannya. Itu batasannya. Sampai dikasih pistol misalnya, jatuh cinta sama orang, enggak saya cuma cinta kamu. Itu batasannya. Itu. Artinya kalau udah bilang, cewek itu lebih mulia loh dari kamu. Saya jatuh cinta banget. Saya nggak bisa milih. Kita pilihkan, itu maksudku. Kita pilih. Kita pilihkan, oke? Kamu nggak bisa milih. Tapi dia bilang dia lebih mulia gitu ya. Itu lebih mulia, ya udah kita apa, pabrik anak gitu kan. Itu batasannya. Batasannya Bisa itu. jadi batasan. Bisa. Jadi kalau dia bilang, enggak di luar itu bohong, aku tetap cinta kamu. Ya udah, itu yang kita percaya. Mau dia kayak apa di luar, dia di rumah melayani kita, baik sama kita, tanggung jawab sama anak-anak. Dan dia bilang, enggak, aku tetap cinta kamu. Tapi kalau dia udah jujur, saya gimana dong? Kasihan juga ya, kesiksa juga. Dipilihkan. Pilihkan. Supaya dia nggak ngangkang di dua perahu. Kalau poligami?
Kalau di poligami? Itu kalau poligami perempuan yang sudah akan mendapatkan surga. Jalan surga yang dia pilih. Seandainya Dihormati. Seandainya Mbak Dewi pada saat itu ada pilihan nih, aku mau poligami. Kalau Allah beri hidayah, karena gini ya. Laki-laki itu sudah ada makomnya. Kalau dia punya makom bisa mendua, istrinya akan ikhlas. Mana Pak yang dipilih, mana Mas, mana Bang. Sini aku yang akan melamarkan. Punya makom, punya kualifikasi. Iya. Ilmunya udah tinggi nih si suami. Untuk indikatornya gampang. Si suami mau, mah aku jatuh hati nih, aku ini. Istrinya udah langsung begini. Mau garpu apa pisau Pak? Itu berarti Nggak ada, dia nggak punya makom sebagai pemimpin imam yang bisa. Kamu jadi suami satu aja belum benar gitu kan, kasarnya Nggak gitu ya. gitu juga. Maksudnya kasar gitu. Masih mau dua, nambah masalah gitu. Itu contoh kasarnya gitu ya. Iya kasar. Kita kan nggak berilmu ya, maaf. Oh wow. Tapi ada 5 tadi ya, yang syarat kalau itu cerai, tidak memuliakan istri lagi atau tidak memilih istrinya lagi. 2, kalau udah KDRT, kemudian berjudi, narkoba. Ada tuh yang bilang mendingan judi. Enggak, judi lebih bahaya, istri bisa dijual. Serem banget. Iya. Dan aku pernah mengetahui rumah yang dia tempati sertifikatnya digadein, istrinya keleleran. Itu judi. Jadi nggak ada yang benar. Kena tuh nomor 1 lagi tuh, tidak memuliakan istri dan anak. Tidak memuliakan istri. Oke. Sekarang Jadi kita... bagaimana caranya? Nikmati hari ini, karena besok bukan punya kita. Kemarin udah jadi masa lalu. Nikmati aja, kita nggak tahu masih ada umur nggak. Nanti malam masih hidup nggak. Syukurin aja. Masalah tuh banyak banget di dunia ini. Penjara kan kita ini ya. Iya betul. Ya, supaya Banyak bebas, aturan, banyak. kita nikmati. Nikmati hari ini, jangan fokus sama masalah. Fokusnya sama nikmat yang Tuhan sudah berikan. Mataku satu aja, aku masih happy. Masya Allah. Ya. Ada yang mau curhat juga Mama Dewi yuk? Saya berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Musik. Saudara Janita Janet duduk di sini ya. Apa kabar Kak Ros? Baik, Alhamdulillah. bukan di lapangan padel ya. Duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku jawabannya fitnah atau fakta Janita Janet? Bahwa awalnya kamu ikut padel itu karena diminta sama suami kamu supaya bisa tetap mengikuti tren dan itu dibutuhkan untuk kalian para pebisnis. Fitnah atau fakta? Fitnah dong. Fitnah, jelas fitnah Kak. Jadi awalnya? Karena ternyata dari kefomoan yang mungkin awalnya, ya ini kalau nggak FOMO, awalnya nggak FOMO, aku mungkin nggak akan tertarik pedal. Karena aku tuh sebenarnya dulu nggak suka olahraga Kak. Jadi Parah banget. Emang FOMO aja tapi nggak ada urusannya sama bisnis. Nggak ada, awalnya nggak ada. Pengen nyobain pedal, ternyata abis gitu aku kok menemukan di olahraga pedal ini ada satu tantangan di mana ini kan pertama kali olahraga raket aku ya. Kok lama-lama kita bisa kenal orang baru yang kita mungkin kayak random gitu orang-orangnya. Terus juga kita kayak tertantang, oh ini tuh ternyata permainannya harus double kan, harus berdua, dua gitu. Jadi kita tuh sama Allah ya mungkin Janet tuh dikasih pembelajaran bahwa di pedal ini kita harus belajar kayak bagaimana hubungan kita di dalam court sama partner dan bagaimana kita menghadapi lawan kita saat di court. Itu dari pedal doang tuh bisa, wow luar biasa. Dari situlah aku sampai detik ini senang dengan olahraga yang satu ini pedal, bukan karena FOMO. Nah kemarin kan kamu ini yang menarik juga, kamu sempat menyelenggarakan turnamen padel dan hadiahnya itu gitu disumbangkan untuk 30 UMKM lansia gitu. Betul, ya. Masya Itu ide Allah. dari siapa sih sebenarnya? Gini Kak, aku nggak nyangka banget dari olahraga pedal. Kebetulan aku berpartner awalnya kan sama teman-teman cewek-cewek. Kemudian aku nyobain pasangan suami istri. Ternyata itu banyak banget kayak drama-drama di dalam court itu, suami istri itu bener-bener kayak noktah merah perkawinan tuh. Maksudnya gimana? Ada aja gitu kan, namanya suami istri, kita kan pertandingan kompetisi, ikutan turnamen beberapa kali dengan partner cewek-cewek. Aku nggak pernah podium Kak, nggak pernah menang gitu, sampai 8 kali itu gagal terus, kenapa ya gitu. Ternyata dikasih jalannya aku harus partnerannya sama suami.
Suamimu sendiri? Iya sama, sedangkan kita latihannya itu sampai ada kayak pernah sampai berantem-berantem, sampai baut-bautan, sampai dibawa ke rumah, sampai kesel-keselan. Kayak udah sampai kata suami gini, aku nggak mau lagi partneran sama kamu katanya gitu. Udah ini terakhir kalinya pada saat mabar. Ketika aku tantangin untuk ikut turnamen pedal, ternyata kita Masya Allah dikasih hadiahnya umroh. Masya Allah. Itu umroh kayak, ya Allah kita punya uang aja kalau kita nggak dipanggil, kita belum tentu dapat kesempatan untuk umroh. Ini kita lewat umroh jalur pedal, Masya Allah. Itu yang bener-bener bikin aku nangis, aku gemetar ya Allah. Karena sebelumnya kita nggak dikasih tahu hadiahnya umroh. Jadi bener-bener totally kita kompetisi untuk permainannya aja, kita bisa menang juara di situ gitu. Tapi ya itu kita jadi tambah solid ketika Allah ngasih kesempatan kita menang podium dan ternyata hadiahnya umroh. Itu Masya Allah banget. Dari situ aku ngerasa ya Allah dari umroh banyak banget nih nilai yang pengen Allah kasih ke Janet. Dari situlah aku bikin turnamen pedal charity yang tadinya setiap pedal itu kan orang-orang ambi banget, kadang-kadang sampai musuh-musuhan suami istri nih. Serius? Sampai segitunya, sampai misalnya kalah terus sampai ke bawah ke rumah sampai Kamu sih gara-gara kamu gitu. Iya, kamu kenapa sampai panjang? Nah itu tuh konflik-konflik yang disebabkan oleh pedal gitu. Tapi di sini aku jadi Malah jadi tadi dibahas sama Mbak Dio konfliknya berat banget. Ini konflik gara-gara main padel ya Allah. kan makanya dari pedal nah ternyata luar biasa banget. Allah pengen ngasih contoh gitu ke Janet gitu kan, sampel bahwa suami istri itu bisa kompak di lapangan dan alhamdulillah kalau Allah ridho kita bisa kerjasama di dalam court, di dalam pertandingan. Allah ngasih hadiahnya yang luar biasa, benar-benar top of the top menurut aku tuh hadiah umroh tuh gitu. Nah ini aku sebagai rasa syukur aku bikin turnamen pedal yang hadiahnya ini bukan untuk diri sendiri. Tapi aku bilang ke teman-teman ini hadiahnya akan kita donasikan. Kita sebagai pengais rejeki juga, sesama pengais rejeki kita akan bantu para pedagang yang udah sepuh yang memang mustahik yang duafa. Oke, ini kamu cara ngumpulin pemenang-pemenangnya itu gimana? Lewat Jadi apa? aku ngumpulin teman-teman womanpreneur yang aku kenal, teman-teman baru di pedal luar biasa banget. Untuk ngajuin siapa kandidatnya gitu? Siapa yang ingin ikut berdonasi yuk. Aku tuh nggak pengen pedal tuh dianggap olahraga mahal yang cuma ngehambur-hamburin duit. Enggak, maksudnya yang diberikan hadiah nih UMKM-nya 30 itu dari mana? Aku cari sendiri. Kamu cari sendiri? Aku cari sendiri sama suami, dadakan karena waktu itu aku lagi di daerah Bogor, jadi UMKM lansia yang ada di Bogor. Aku sengaja keliling Bogor malam-malam, bertemulah dengan 6 orang yang akan menjadi kandidat perwakilan, menyaksikan langsung pertandingan pedal itu seperti apa. Masya Allah. Insya Allah itu tuh benar-benar ini insya Allah ternyata banyak yang nge-DM aku, Kak tolong dong bantu UMKM pedagang sepuh juga di kota-kota lain lewat pedal. Bismillah semoga banyak teman-teman yang tergerak untuk ikut acara ini. Ya. Lanjut, jadi tanya cerita atau fakta? Bahwa setelah menikah sama Danu suami kamu tuh udah jarang banget bergaul dan bertemu sama teman-teman sesama penyanyi dangdut. Tapi lebih banyak sama influencer-influencer, pengusaha, bahkan tokoh politik. Oh, Masya Allah. Beda circle sekarang, fitnah atau fakta? Masya Allah, fitnah sih sebetulnya. Kalau malah kita ketemunya sama teman-teman penyanyi itu di lapangan pedal. Sama Zaskia Gotik, sekarang dia juga lagi seneng olahraga pedal. Bahkan dia berencana untuk buka usaha pedal juga. Jadi kita bakal buka lapangan? Bikin lapangan pedal. Kamu nggak bikin lapangan juga? Oh, udah, Kak. Masya Allah. Dari hobi, Masya Allah kita ngeliat ada opportunity yang besar pada saat itu. Kenapa kita bikin lapangan pedal? Kesel, Kak. Kita pengen olahraga lagi asik-asiknya, kita nggak dapat lapangan. Akhirnya sama teman-teman bisnis aku, yuk kita bikin pedal. Di daerah mana lapangan Di kamu? Bogor. Oh, di Bogor. Di Bogor, ya. Oke, baiklah sekarang kita jadikan satu cerita Janet dengan Mbak Dewi Yul. Kita main pertanyaan lewat kartu-kartu. Silakan cerita aja. Oke, thank you, Kak. Kita mau sini sih. Duduk di tengah. Assalamualaikum. Salam. Aku juga mau buka lapangan padel. Ih, Masya Allah. Seru banget. Di mana Kak? Nanti di angan-angan aku dulu. Hobi aja dulu. Aku dengarnya seneng, tapi udah nggak bisa kan, mataku gimana? Iya, iya. Satu, Tapi nggak iya, bisa. tapi Janet juga jujur ini agak-agak terkendala gara-gara minus dan silinder tuh ya. Tapi nggak tahu ya. Agak belok itu bolanya. Agak turun sedikit tapi jadi fokus jadinya belajar mana bola. Itu bagus buat latihan mata. Iya, Oke, latihan ada mata. kartu. Aku buka dulu pertanyaan yang terjawab bertiga ya. Wow, Astaga, tulisannya kecil banget. Makasih ya. pakai nis keras kamu dong. Apa nih reaksi kalian kalau ada perempuan yang berusaha banget godain pasangan kita?
ya. Karena tertantang dengan kemesraan yang sering diposting di sosial media atau melihat berita-berita. Wah, Anak muda nih, anak muda. Setelah yang berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Rupiah. Oke, ayo saatnya sekarang kita diskusi ya. Ngerumpi tapi diskusi gitu. seru. Apa tanggapan kalian kalau ada cewek yang kayaknya niat banget pengen godain pasangan kalian karena kayak tergiur gitu. Ih, pasangannya kaya, romantis nih. Ini kakak-kakak aku tuh ngelihatnya ini ke aku. Bunda juga ke aku. Iya dong. Aku Sama juga juga. siapa? Mbak Dewi juga Iya gitu sih. kan. Mungkin zaman dulu. Tapi Iya. emang nggak tahu ya. Aku ngelihat memang perkembangan cewek-cewek zaman sekarang tuh yang aku ngelihat gimana caranya bisa keinginan kita cepat tercapai tanpa harus effort yang luar biasa gitu. Sedangkan aku tipe orang yang nggak gitu sama sekali. Jadi kalau ada perempuan yang kayak gitu, apalagi ngegodain pasangan aku pasti orang yang pertama kali marah dan aku paling nunjukin orangnya. Kalau misalnya di depan nih ada perempuan yang tiba-tiba mesem-mesem sama suami gitu kan. Kamu apain? Padahal kita misalnya lagi duduk udah tahu dia tuh ada aku di sini ya. Cuma satu sih, aku pasti ngelihat respon suamiku dulu. Oh. Dia balas lihat atau enggak. Jadi aku tetap mantau pura-pura nggak lihat gitu. Terus si cewek ngeliat, terus aku ngeliat ke suami gitu. Kalau suami lihat, Suami lihat, aku pasti diam dulu sampai aku nemuin bukti. Misalnya dia juga ngeliatin. Kalau kurang yakin, mendingan jangan diomongin karena itu bisa bikin berantem kayak Iya, iya. apa sih kamu Iya, dikit-dikit iya. cemburuan, apa curigaan, siapa tahu kayak gitu. Akhirnya jadi kita yang berantem. Si ceweknya mungkin yang ada ketawa-ketawa, seneng kali ngeliat kita. Jadi tatapan membawa duka itu ya. Betul. Jangan biarkan hal-hal yang dilakuin orang lain tuh ngerusak suasana hubungan. Bener sih. Aku sih lebih ke ngeliat ke suaminya, sayang, mending ngeliat aku aja. Mending ngeliat aku aja, pahala tahu. Kayak gitu kadang-kadang aku suka ngebelokin ke situ. Akhirnya suami, enggak kok sayang, enggak. Akhirnya gitu. Mbak Dewi, Yes. gimana tuh kalau ada cewek yang begitu? Ya kan dulu suaminya aktor. Iya, ya banyak fansnya ya kan? Oh, jadi yang penting pemenangnya kan aku, 23 tahun, kan gitu. Jadi harus lebih percaya diri Iya, ya. Jadi tidak jadi curiga-curiga banget. Enggak, aduh, mungkin itu kecerdasanku sih. Masya Allah. Apa maksudnya? Kebalikan maksudnya. Kebalikan dari kecerdasan. Percaya maksudnya. banget gitu, Iya, Masya tapi itu Allah, bukan ya. Itu namanya kan punya prinsip ya. Prinsip. Jadi memang Kan, untuk bertahan. Memaklumi, ilmu maklum aku dapat dari situ. Oh maklum, karena pasangan kita begini, jadi kalau dia dikagumi kita harusnya juga ikut bangga bahwa pemenangnya adalah kita, gitu kan? Mindset ya. Iya, di kepalanya itu. Sampai akhirnya kan jadi kalau kita berpikir mencoba bijaksana, mencoba maklum, kita malah jadi salah di mata beberapa orang kan. Ini punya salah apa nih kok sampai iya melulu. Tapi yang penting hati kita nggak gimana-gimana. Iya, iya, Jadi lebih tetap bersinar aja. Nah itu makanya hidup ini indah banget kok. Semuanya kalau mau dipikirin susah, tapi kalau mau diindahin indah banget gitu. Tergantung mindset kita ya, Bun. Yes. Oke, yang berikut nih, apa pendapat kalian terhadap yang berikut ini? Kita lihat nih video obrolan yang Ramadhani soal cewek, nasihat orang tuanya terhadap Nia Ramadhani. Berikut, ini Kak Janet, setuju nggak tuh? Dia Ya, suami aku aja sekarang nge-password handphonenya, tapi nggak apa-apa kalau memang itu itu keinginannya. Curcol nih, curcol. Ya, tapi di satu sisi aku minta kalau misalnya kamu boleh kok ngecek HP aku gitu. Itu sih yang bikin aku kayak dia masih ngasih aku akses untuk boleh kok kamu ngelihat HP aku, lihat aja gitu. Tapi emang walaupun di lock ya nggak apa-apa, di password nggak apa-apa. Tapi yang penting aku bisa tahu apa yang dia chatan sama siapa dan segala macam. Sebenarnya kita sebagai istri nggak yang langsung ini siapa, nggak gitu sih. Cuma pengen tahu aja apa sih yang dia lagi kerjain. Kalau memang itu privasi ya udah. Tapi itu, kamu setuju nggak bahwa itu kadang-kadang suka cari-cari penyakit jadinya? Kalau ketika Ya, kondisi kalian berdua emang lagi nggak berantem. baik-baik aja gitu. Bismillah sih, aku lebih ngandelin intuisi aku. Ya, intuisi aku lebih ketat gitu. Jadi kalau misalnya aku berpikir ini nggak ada apa-apa, pasti nggak ada apa-apa. Mbak Dewi, Ya, setuju nggak? setuju. Setuju. Menghargai privasi suami tanpa membuka dompet dan handphone. Tapi balik lagi intuisi. Intuisi. Kita tuh tahu kalau suami lagi tergoda tuh tahu. Iya, Walaupun iya, iya. nggak ada yang ngasih tahu Iya, pasti betul. tahu. Iya. Sok. Ya, Iya, ya, nggak tahu ya. Udah nggak pernah ngecek tiba-tiba muncul tuh ya. Instingnya. Tapi Iya. memang aku nggak pernah meriksa. Tapi begitu ada peristiwa zaman kita muda dulu ya. Pas memang di akhir-akhir perjodohan mau selesai, aku tuh nggak bisa kalau nggak ngebuka gitu. Sampai diumpetin di lampu. Apa yang diumpetin di lampu? Si handphone.
Tapi tetap ketahuan juga. Tetap ketahuan. Kalau memang sudah jalan. Sudah jalannya begitu. Jalan. Jadi jangan cari tahu, tapi nanti semesta sistemnya tuh akan mencarikan tahu buat kita gitu. Gak usah capek-capek gitu Nggak ya. usah Bu? capek-capek. Iya, iya, Dan itu bener-bener. memang sebuah perjalanan yang harus kita lalui. Iya, nggak apa-apa. Tapi memang jangan pengen tahu semua. Jadi kita jadi kepala kita jadi rusak sendiri. Kita jadi Runyam. pribadi yang nggak bahagia nantinya. Kalau menurut aku nggak usah lah cek-cek Nggak usah, dompet, betul, dompet setuju. handphone nggak usah. Ini kan langsung cek rekening. Cek rekening kalau perlu ya itu yang perlu kita tahu pinnya itu rekening itu. Makasih ya. Terima kasih Carol. Anda semua setuju kan? Kita cek rekening aja ya. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rupiah Indo.